Ketua Umum PSSI desak klub lepas pemain ke Timnas Indonesia U20. PSSI harus damaikan Sinteyong dan Thomas Doll demi Timnas Indonesia. Menpora jelaskan update proses naturalisasi 3 pemain Timnas U20 Indonesia. Penyebab Sinteyong belum komunikasi dengan Thomas Doll. Sinteyong bongkar kebiasaan buruk pemain Timnas Indonesia. Piala Asia 2023 resmi digelar pada Januari 2024. PSSI perlu mencari solusi mengingat persiapan Timnas Indonesia di turnamen tertinggi negara Asia itu telah ditangani oleh Sinteyong dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, pencapaian Sinteyong sejauh ini adalah membawa Timnas Indonesia runner-up Piala AFF 2020. Kemudian, ada pula medali perunggu dari SEA Games 2021. Piala Asia U20, Piala Dunia U20 dan juga Piala Asia 2023 sejatinya menjadi panggung bagi Sinteyong guna membuktikan kualitasnya sebagai ex-juru taktik level Piala Dunia. Bukan tak mungkin kontrak Sinteyong akan diperpanjang hingga Piala Asia untuk mematangkan persiapan yang sudah dibangun. Konflik Sinteyong dan juga Thomas Doll sempat memanas usai kedua pelatih saling balas komentar soal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U20. Thomas Doll keberatan pemain-pemain muda andalannya harus dilepas ke Timnas Indonesia U20. Sebaliknya, Sinteyong memohon kepada semua klub termasuk Persija untuk melepaskan pemain guna mengikuti visi jangka panjang Timnas Indonesia. Sementara itu, pengamat sepak bola nasional M. Yusuf Kurniawan pun berpendapat agar PSSI bisa turun tangan menyelesaikan persoalan Sinteyong versus Thomas Doll. Menurut Yusuf, Persija tak bisa dihukum karena berdasarkan pada aturan FIFA mereka tidak wajib melepas pemain untuk level Timnas U20. Sudah sepekan Timnas Indonesia U20 menggelar TC di Jakarta, namun 30 pemain yang dipanggil oleh Sinteyong belum berkumpul seluruhnya. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyinggung soal komitmen klub melepaskan pemain untuk Timnas Indonesia U20 karena federasi telah mengusahakan bergulirnya kompetisi setelah tragedi Kanjuruhan. Dari awal kan kita tahu bahwa hadirnya kompetisi itu karena kepentingan untuk Timnas. Saya pikir klub harus komitmen dan konsekuen. Pelatih pun harus mengerti, kata Muhammad Iryawan. Piala Asia U20 merupakan pemanasan jelang turnamen yang lebih besar, yakni Piala Dunia U20 2023 pada Mei sampai Juni mendatang. Timnas Indonesia U20 diharapkan bisa lolos dari fase grup. Sinteyong menyoroti kebiasaan pemain yang tidak ingin memaksa kemampuan mereka hingga batas maksimal. Sinteyong juga menyebut 2 pemain yang ditengarai berlatih tak sesuai keinginannya, yakni Hoki Caraka dan juga Frezi Al-Hudaifi. Kita semua harus bersatu, makanya kita harus berlatih dengan keras begitu. Kalau melihat data pagi ini, Hoki dan juga Frezi 2 pemain ini nampak lari tapi hasilnya seperti tidak berlari, kata Sinteyong di YouTube PSSI. Sinteyong memberikan contoh 2 pemain Timnas Indonesia senior seperti Asnawi Mangkualam dan juga Pratama Arhan. Menurut Sinteyong, 2 penggawa skuad Garuda itu mampu menjaga konsistensi dalam latihan. Sinteyong menyebut sudah mempelajari data pemain selama 1 pekan TC. Ia menyampaikan masih ada pemain yang belum mengerahkan kemampuan 100%. Ada beberapa pemain yang masih belum memaksimalkan dirinya. Kelihatan di data, itu bukan hanya angka tapi data, kata Sinteyong kepada pemain di YouTube PSSI. Meskipun menyuruh pemain bekerja lebih keras, Sinteyong tetap memberikan waktu libur kepada seluruh anak asuhnya. Sinteyong memperbolehkan pemain keluar hotel sebelum jam makan malam. Arkan Kakak siap buktikan diri pada TC Timnas U20 Indonesia. Menariknya, pemain asal klub Persisiot ini adalah nama baru yang bergabung dalam skuad Garuda Nusantara. Mendapatkan kesempatan, pemain andalan Bima Sakti saat di skuad Garuda Asia ini siap buktikan diri di depan Sinteyong. Dengan status sebagai pemain yang promosi dari Timnas U16, maka dia harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan tempat di tim utama. Sementara itu, terkait program latihan, Kakak menjelaskan jika Sinteyong fokus meningkatkan fisik pemain. Hal ini menjadi faktor krusial karena lawan mereka di Piala Asia U20 2023 merupakan tim-tim kuat. Ketua Komite Pemilihan PSSI Amir Burhanuddin menegaskan tidak ada manipulasi dokumen dalam proses pencalonan anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI periode 2023-2027, termasuk soal pengalaman di dunia sepak bola. Tidak ada satupun ketentuan dalam statuta yang kami manipulasi. Kami mempertanggungjawabkan semuanya, ujar Amir di GBK Arena Jakarta. Amir mengatakan, semua data para calon ketua umum, wakil ketua umum dan juga anggota EXO PSSI 2023-2027 diverifikasi sesuai dengan data yang ada. Jika ada pihak yang mau mengkritik soal itu, Amir meminta semuanya harus memakai data.
Banyaknya penggawa Persija yang dipanggil membuat Thomas Doll geram lantaran dihadapkan pada jadwal kompetisi yang padat. Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Indra Safri buka suara menanggapi polemik tersebut. Indra Safri mengungkapkan situasi yang dihadapi oleh pihaknya dan juga pelatih kepala timnas U20. Kalau enggak bisa terjadi karena kegiatan-kegiatan Coach Shin yang megang 3 tim, senior, U23 dan juga U20. Kan menyita waktu yang banyak sekali. Jangan PSSI-nya yang disalahkan atau direktur tekniknya yang enggak mau, sebut Indra Safri. Lebih jauh, Indra Safri pun membenarkan jika saat ini Sinteyong belum membuka komunikasi dengan pelatih Persija Jakarta. Baik Indra Safri maupun Sinteyong menyadari bahwa keresahan Thomas Doll memang sangat beralasan. Apa yang disampaikan Thomas Doll memang benar adanya, dan saya diskusi dengan Coach Shin, kita mengakui dia benar, tutur Indra Safri. Sementara itu, Indra Safri pun menjelaskan bahwa timnas U20 saat ini tengah dituntut untuk mempersembahkan prestasi yang baik. Oleh karena itu, dia menghimbau semua pihak untuk saling memahami. Menpora terus memantau persiapan timnas U20 Indonesia menuju Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Sesuai dengan arahan Presiden, Menpora berharap Sinteyong bisa membawa skuad Garuda Muda mampu lolos ke fase grup Piala Dunia U20. Meskipun belum menggelar uji coba, Menpora menilai timnas U20 Indonesia sudah mengalami perkembangan di tangan Sinteyong. Menpora pun menjelaskan proses naturalisasi ketika pemain sudah masuk ke Kemenkumham. Mereka dalam proses di Kemenkumham. Saya sudah berkoordinasi. Semoga proses itu cepat ya, ucap Amali. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.